Selamat pagi buat kita semua. Pagi ini siang ini kita akan berbicara mengenai payback period set- dengan memperhitungkan kalau dia dipungut pajak. Jadi kalau seminggu lalu kita mempelajari tentang bagaimana eh, forecasting atau project cash flow dan menentukan payback period yang sudah ditentukan. Nah, kita dari pelajaran kita di uh, Principle of Managerial Finance ini, kita akan mempelajari berapa sih nilai yang didapatkan ketika kita juga memperhitungkan pajak, nah, rate pajaknya misalnya. Kan minggu lalu kita hanya memperhitungkan bahwa dia menerima uh, uang masuk atau cash in atau yang disebutkan dana yang masuk setiap tahunnya. Nah, di sini kita misalnya memperhitungkan jika after tax cash flow-nya itu misalnya berapa sih kalau dihitung pajaknya gitu kan. Maka rumusnya itu adalah satu kurang tax rate. Tax rate itu adalah tarif pajaknya dikali pre-tax cash flow. Nah, jadi di pre-tax cash flow itu misalnya nilai yang dia dapatkan, nilai eh, apa tuh namanya, nilai sebelum pajak. Nah, jadi kalau dia tarif pajaknya adalah 25% seperti di ini, maka dia akan dikurangkan satu kurang tarif pajaknya atau di sini disebutkan 25%, maka dikalikan dengan cash inflow, artinya cash masuk. Nah, berapa? 4 juta, 4.000 dolar kan? Nah, kalau dia misalnya itu dapatnya menjadi 3.000. Jadi cash in-nya itu dikurangin dulu. Kalau kemarin itu kan depresiasi. Nah, depresiasi itu dihitung eh, di dalam perhitungan laba rugi karena asumsinya bahwa depresiasi itu diperhitungkan berdasarkan nilai aset yang dia miliki. Jadi ada depresiasinya. Nah, namun di sini kita mengurangi kalau depresiasi kemarin menambahkan karena depresiasi pada waktu menghitung laba rugi sebelum pajak itu setelah pajak maka depresiasinya diperhitungkan jadi biaya. Nah, harus ditambahkan karena sebenarnya depresiasi itu hanya apa namanya, cadangan ya, cadangan. Jadi oleh karena itu maka di sini kita menghitung berapa sih net inflow-nya itu, cash inflow-nya berapa netnya setelah pajak ya. Jadi maka disebutkan satu dikurang tax rate dikali pre-tax cash flow, artinya berapa yang masuk itu kan. Makanya dapatnya di sini. Jadi kalau kita memperhitungkan nilai yang mana yang mau kita pakaikan, berapa yang harus eh, kalau kita mengurangi rate pajaknya, apa tax rate pajaknya, berarti berapa nilai, berapa lama kita pengembalian modalnya atau break even point-nya kapan, kapan ininya itu. Jadi itu kalau di soal ini kan disebutkan apa namanya, Sema Medi itu menginvestasikan 20.000. Jadi termasuk di dalamnya 5% apa uh, interest atau bunga di dalam rental properti, ya kan? Nah, kemudian dia mempunyai salah satu agent namanya Akbar Ahmed, ya kan? Jadi mereka menghitung secara konservatif bahwa mereka harus akan menerima antara 4.000 sampai 6.000.
ya, 6.000 dolar. Jadi setiap tahunnya. Jadi eh, 5% interest itu ya di dalam properti itu sudah termasuk di dalam 6.000 atau 4.000 atau 6.000 itu. Nah, kalau ekspektasinya properti misalnya lamanya adalah 10 tahun, tapi SIMA mempunyai ekspektasinya bahwa tarif pajaknya itu 25%, kemudian mereka membuat term waktu yang mereka tidak lebih dari apa? 7 tahun. 7 tahun udah harus langsung cash flow gitu, apa namanya, break even point. Nah, ini yang dihitung. Jadi dasarnya adalah ketika after tax cash flow-nya satu dikurang tax rate dikali pre-tax cash flow, maka kalau dia 4.000, dia berarti nanti net income-nya after tax itu adalah 3.000. Nah, kalau dia 6.000 berarti 4.500. Nah, kalau dihitung berapa lama dia kalau 4.000? Nah, berdasarkan setelah dikurangkan pajaknya tadi kan, maka 20 investasinya 20 per 3.000 menjadi 6,67 tahun. Kalau dia 6.000 berarti dia 4,44, ya, 4, atau 4 tahun lebih. Nah, artinya masih less than uh, apa namanya, ekspektasinya kan, berarti less than 7 year kan, berarti di bawah 7 tahun berarti kan. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa sebenarnya masih bisa diterima, dua-duanya diterima. Cuma mana yang kita mau putuskan adalah berdasarkan nilai yang paling besar, yang paling rendah atau yang paling besar. Jadi oleh karena itu nilai yang harus kita perhatikan nanti di soal berikutnya nanti pada saat kita melakukan pelajaran berikutnya ya. Itu dulu menjadi pengantarnya, nanti di kelas akan kita ini uh, uh, selamat siang.